Oh, ngerokok not good ya. Fatal ya. Ini atlet ranjang aja tuh, cedera tuh. Atlet ranjang cedera. Keselak deh atlet ranjang. Padahal atlet ranjang yang mainnya di pinggang. Ini campur baru dia. Halo, balik lagi bareng gue Satria Sofyan di Side Pitch. Kali ini kita akan ngebahas sosok bersama rekan gue Alvin. Kita akan ngebahas sosok seorang pesepak bola handal. Suka pamer kekerannya dia Kekerannya dia. dan keleluconannya dia Dan kekiutannya dia. Cute banget dengan jambul-jambulnya itu ya kan. Iya, siapa dia Alvin? Mario Balotelli. Mario Balotelli. Sesuai lah dengan tadi yang udah disebutkan, si Mario Balotelli itu kayak udah menempel banget nih karakteristiknya. Konyol tapi tetap pengen dilihat sangar, petarung gitu kan. Apalagi dia udah menginjak umur 30, mungkin sekarang udah lebih dewasa kali ya. Iya. Udah nggak petakilan kayak dulu. Dia udah gak petakilan. Kita akan mulai dari awal karir kali ya. Ya, awal karirnya dia. Awal karir bermain di mana, Alvin? Ingat nggak tadi? Dari skrip. Dari skripnya sih saya lihatnya dia dari ini dulu Inter. Dari Inter ya? Ya, kita lihat dari Inter aja dulu. Klub masa kecilnya ada lah. Ada lah, itu L something ya. Iya, yang di Frozen itu lah. Nah, terus setelah dari Inter Milan, dia pindah ke klub yang warnanya sedang dipakai oleh Satria nih. Manchester is blue. 4-1. Liverpool kalah. Oke. Fans Liverpool memakai atribut salah satu warna dari Man City. Iya, oke. Dia Habis kan dari Inter terus sempat pindah ke Milan ya? Belum. Pernah ya? Langsung ke City. Oh, dia langsung ke City ya? Langsung ke City. City terus abis itu Nice. Milan Kan, tadi Milan. makanya Milan dulu baru OGC Nice. Pada saat di Nice dia gacor 38 gol, Mantap. pindah ke Marseille. Habis Marseille, Baru ke Brescia. habis ke Brescia. Baru Monza. Tapi nggak Monza. pakai rela. Kenapa dia nggak pakai rela? Iya kan kalau pakai rela Cair. mozzarella. Iya, benar. Maksudnya. Gue udah tahu tuh dari situ, makanya gue tanya kenapa nggak pakai rela. Jadinya keju mozzarella. Iya, pinter lah. Iya. Kalau ngedenger sosok Mario Balotelli, kita akan ngebahas sosok di sini. Mungkin di channel-channel lain udah banyak juga ya, kayak tokoh sosok pemain bola ngebahas lebih ke historinya ya. Iya. Kalau karena side pitch dan kalian tahu sides ya kan, Ya, bagaimana modelannya, ya itu memori kita tentang Balotelli sih. Ya, yang kita inget Yang lebih kita tepatnya ingat. bukan sejarah tentang Balotelli, Betul. tapi yang kita inget gitu. Jadi jangan kesel-kesel amat, jangan serius-serius amat. Santai. Tapi tetap nih kita kemasnya enak. Iya, enak kan ngeliat dari atas. Benar. Jadi Mario Balotelli ini kalau menurut gua ya, dari sudut pandang gua, dia tuh salah satu talenta yang tidak dimaksimalkan. Oke, dari satu klub gitu, dari suatu klub, Dari diri dia sendiri. diri dia. Karena udah berapa banyak klub tadi yang dari lu sebut, itu berusaha mengoptimalkan potensi yang dia punya. Tapi dia selalu membuat semuanya jadi sia-sia. Anjir kayak Iya. lagu ya. Dia Asik. membuat semuanya jadi sia-sia. Anjay. Kalau gue nggak tahu lagu apa, gue fit in aja. Iya, kalau Nah. menurut gua potensi dia besar. Kalau kita balik ke sejarah, dia salah satu pemain muda yang punya Golden Boy. Iya. Lu pada tahu saat- dong Golden Boy, jelasin dulu dong ke saya. Jadi kalau Golden Boy itu adalah dari penghargaan dari Ballon d'Or, cuma bedanya untuk young talent yang lagi talent. uprising nih di musim itu gitu. 2010 dia as a Golden Golden Boy. Boy. Karena di 2010 itu di Inter dia bisa dapat Serie A, Iya. dia bisa Liga Champions. Liga Champion. Dia dapat Copa. Copa. Pelatihnya Jose Mourinho. Iya. Lu inget nggak Jose Mourinho pernah ngomong apa saat ngelatih Inter tentang Mario Balotelli? Banyak, tapi yang gue inget cuma yang konyol-konyol. Yang konyolnya. Yang konyolnya waktu lawan Rubin Kazan jadi di match itu
Inter tuh, atau lebih tepatnya Jose Mourinho nggak punya stok striker karena semuanya termasuk Diego Milito sama Samuel Eto'o lagi cedera. Yang dipunya itu cuma Super Mario. Dan bad luck-nya si Jose Mourinho ini, dia memainkan satu-satunya striker Super Mario itu sebenarnya niatnya pengen sampai full time. Cuma pada saat menit 42 nih anak kena kartu kuning. Sampailah half time ada yang namanya team talk ya kan. Pada saat di team talk ada semacam personal talk lah antara Mourinho dengan Mario Balotelli. Disebutkan ya, menurut beberapa sumber yang saya baca, kan ini lagi naik juga. Betul. Tautan dari Jose Mourinho tentang Balotelli kan. Betul, lagi naik. Jadi Jose Mourinho bilang, Mario, I don't have any players, I only have you. So if you lose the ball, don't react. Yeah. If you if the referee don't notice you, don't react. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya segala bentuk hal yang menyebabkan kartu kuning kedua, don't react. Sayangnya kalau secara jokesnya 5 menit kemudian dia kartu merah, kartu kuning kedua. Walaupun sebenarnya secara faktanya Mario Balotelli itu tuh baru di kartu merah di menit 60. Lawan Rubin Kazan, ingat ya, lawan Rubin Kazan. Liga Champion dong. Liga Champion. Tapi akhirnya walaupun Super Mario dikeluarkan, dia berhasil menjuarai Liga Juara Champion bersama Inter Milan. Iya, betul. Terus juga ada lagi. Apa tuh? Jadi kan pas lagi setelah dari Inter, terus juga Mario ini kan pernah di Man City. OG Sinis, gue ingat. Jadi Nice. bukan kebetulan sih, pada saat masa si Super Mario pindah ke OG Sinis, itu pelatihnya mantan pemain Arsenal, Patrick Vieira. Nah, Patrick Vieira ini juga sama, kelakuan Super Mario tuh nggak bisa diatur gitu karena dengan kelakuan yang ada, terus juga dia nih kayaknya penuh hasrat dalam segala hal. Seperti itulah. Terus ada satu lagi Jose Mourinho sebenarnya, tapi gue tadi sempat ke skip, gue baru ingat sekarang. Iya, ceritain aja. Jadi kalau Jose Mourinho dulu juga sempat mungkin karena saking memendam rasa kekesalannya gitu ya sama si Mario Balotelli, sampai diadakannya meeting personal antara Mario dengan Jose Mourinho nih. Di situ dilaksanainnya jam 1 siang waktu sana. Jam 1 siang. Udah ada nih conversation-nya kan. Mario dateng dong nih ke tongkrongan gua gitu kan, kata si Mourinho nih. Cuma kok udah ditungguin si Jose Mourinho on time nih, udah dateng di ruangan rapatnya, di ruangnya si Jose Mourinho. Ditunggu ada kali 2 jam 3 jam, kok nih orang nih bocah kok orang nyamper nih, nggak dateng ya kan. Ternyata si Jose Mourinho pas lagi nyamperin di telepon si Super Mario-nya, lu kemana kok nggak ini, saya nonton F1 di Monza. Dan itu cuma momen-momen kan bagi Mario, dia bilang kalau misalkan bertemu dengan Anda saya bisa kapan saja, tapi F1 di Italia itu sebuah anugerah yang luar biasa dan tidak pernah terjadi gitu. Kalau dari cerita lo itu yang menunjukkan salah satu potensi yang tersia-siakan. Banyak lagi cerita lucu tentang Super Mario ini. Banget. Di Manchester City dengan Roberto Mancini sebagai pelatih. Roberto Mancini tuh kalau gue lihat ya, di Manchester City nganggap dia tuh udah kayak anak sendiri. Banget. Disayang banget. Apapun kelakuannya, sampai mungkin sempet viral ya di 2011 ke atas lah ya. Yang dia nggak bisa pakai rompi latihan. Ya dong. Ribet. Sampai akhirnya dia ribut sama Mancini di lapangan training, cekek-cekekan. Itu yang akhirnya ngebuat dia pindah kan dari Manchester City. Nyaman. Sejelek apapun dia di Manchester City, dia one of the legend ya dari Manchester City. Tapi belum bisa bilang legend sih, former aja. Former sih menurut gua ya. Memang sih, tapi paling nggak dia mencatatkan sejarah untuk City setelah 40 tahun tidak menjuarai Liga Inggris. Mario Balotelli masuk dalam 2012. Itu pertama kalinya City kembali juara setelah 40 tahun lamanya.
Mario Balotelli masuk di extra time dan dia yang memberikan assist kepada Kun Aguero. Kalau kalian ingat pasti Kun Aguero. Nah, Menit 90 plus 4 itu yang membawa City menang atas KPR 3-2. Padahal saat itu MU harusnya nunggu juara loh. Dia udah menang di kandang. Ini momen ini menarik banget karena sebelum City, maksudnya match-nya memang gak jauh beda berlangsungnya. Tapi yang main duluan MU udah cetak gol. Ketika pertandingan berakhir, ini sebenarnya momen paling sakit sih buat MU nih. Jadi pada saat itu udah selebrasi, bahkan pas lagi udah wasit terakhir peluit gitu kan. Pada ini. Iya, karena KPR udah ngegolin. Iya. KPR Pak Jibril Cisse, Meki 2 gol dulu kan. Iya, 2 sama gitu kan. Mereka udah celebrate karena udah jelas hasilnya. Iya. Dan situasinya MU dan City poinnya sama, hanya beda selisih gol. Ya kan? Gitu. Tapi saat situasi itu 2-1, nggak sama poinnya. Iya. Juaranya beda selisih gol, tapi kan posisi lagi kalah City-nya. Iya, sama di bawah. Dan ternyata Zabaleta ngegolin 1, Edin Dzeko dan terakhir Kun Aguero melalui Mario Balotelli. Banyak hal di Manchester City kekonyolannya. Salah satunya dia ngegolin ke gawang Norwich dengan apa ini sebutannya ya? Bahu. Bingung gak lu? Ini gaya apa ya? Kalau shooting kan kaki, heading kepala. Kalau soul shoot. Karena shoulder shoot ya. Iya. Iya kan? Dia pakai bahu. Banyak keangkuhannya dia. Cuma main yang paling petasan. ikonik yang back heel tapi nggak gol terus berantem itu. Iya. Parah. Itu di MLS ya. Lagi tour ya. Iya, lagi tour pramusim. City lagi tour pramusim. Depan gawang mentang-mentang lawannya ece menurut mereka mungkin. Dia putar balik badan, dia mau back heel golnya. Tapi tidak gol dan nggak lama kemudian digantilah Mario Balotelli sama Roberto Mancini ini. Dan dia nggak suka dan dia marah. Tapi yang paling ikonik di Liga Inggris kelakuan Mario Balotelli adalah bakar petasan di rumahnya sampai dia harus sanksi. Dan yang paling ikonik banget saat City menang lawan MU 6-1, Mario Balotelli capek, ya kan? Selalu menjadi bukan korban ya, tapi objek dari media Inggris. Media Inggris lu tahu dong. Iya. Selalu nge-blow up tentang dia. Tentang dia, kekonyolannya, Instagramnya semua di-blow up. Akhirnya dia buka tuh bajunya diangkat begini. Why always me? Ya kan? Yeah. Why always me? Dia tunjukin malah makin jadi media Inggris. Iyalah, kalau itu kan sebagai sasaran empuk, bahan berita buat saya. Bad news is a good news. Kuliah di mana sih? Ada ya. Tapi terlepas dari semua kekonyolannya ini, ada hal-hal positif dari Mario Balotelli. Selain dari pencapaian ya. Ya. Tadi kalau pencapaian apa aja? Kalau misalkan dari klub, dia berhasil ngasih ke Kun Aguero. Oke, dan terus, itu jadinya dapat juara Premier League. Dia dapat juara Premier League. Terus juga Liga Champion, turut membantu Inter meraih treble gak sih? Treble winner pada saat itu 2010. Nah, terus jangan lupa dia juga punya prestasi di negaranya pada saat era keemasannya. Betul, dia menjadi tulang punggung saat Euro 2012. Tapi dan harus dihentikan. Piala Konfederasi jangan lupa. Iya, tapi dia harus dihentikan. Kenapa? Oleh Spanyol. Oh iya. Di final. 2-1 dan dia nangis. Oh iya. Pertama kali lu ngeliat air mata tulus seorang si bengal kan? Parah. Orang bandel, orang nakal. Nangis. Hitam, bukannya rasis. Iya. Maksudnya warnanya ya. Keker, nangis. Padahal pertandingan sebelumnya dia habis ngecengin New Year kan. Iya. Italia Jerman. Jarak jauhnya itu kan. Yang akhirnya dijadiin meme di mana-mana tuh. Ya pokoknya nanti sama editor meme-nya tolong ditunjuk-tunjukin ya. Iya. Oke. Siap ya. Ngopi, makan, gampang. Oke, editor. Gimik. Padahal kita beda juga. Iya. Oke, jadi kalau kesimpulannya Mario Balotelli adalah talenta yang tidak dimaksimalkan oleh si talentanya ini. Si talentanya sendiri. Jangan lupa masih ada satu. Apa tuh? Kebiasaan buruknya dia, ngerokok. Wah. Untuk seorang atlet ngerokok not good ya. Fatal ya. Ini atlet ranjang aja tuh, cedera tuh. Atlet ranjang cedera. Keselak deh atlet ranjang nih.
Padahal lu atlet ranjang yang mainnya di pinggang gitu. Ini campur baru di Asian Game. Pokoknya Mario Balotelli kalau menurut gua dia itu talenta yang tidak pernah dimaksimalkan. Jadi dia tidak bisa mencapai peak performance dari diri dia sendiri. Kalau nggak mungkin dia bisa disejajarkan ya bawahnya Messi lah, paling nggak Hazard, Kevin De Bruyne. Udah satu generasi emas lah sekarang. Iya, harusnya. Cuman akhirnya dia berakhir di Serie B bersama Monza. Udah sedikit loh tim yang percaya sama dia. Itu aja kayaknya ya kita kekurangan striker, tidak punya striker tunggal. Kalau nggak butuh exposure kan, Iya, kekonyolannya dia masih dicari kan. Tapi sayangnya tidak ada yang mengeksposur dia di Monza. Gue rasa media juga kayak capek nggak sih, Vin? Kayak udah kelakuan lu itu aja, kayak udah ngulang-ngulang terus ya. Sampai akhirnya ya, tapi dia akhirnya kayaknya sekarang lebih tobat nggak sih? Lebih kalem. Apa media yang nggak ngeliput kali ya? Mungkin, padahal sebenarnya dia masih feeling gue sih gitu. Kalau menurut lu tentang si Mario ini? Kalau menurut gua Mario Balotelli adalah talenta yang sangat tidak memperhatikan kedisiplinan dan attitude. Betul. Menurut gua, karena menurut gua ya sekeren-kerennya atau se-skillfulnya lu udah nge-score di banyak gawang, bahkan ke kiper kelas dunia. Seorang Manuel Happy New Year ini ya kan. Yang tiap tanggal 1 dicari ya. Iya, Happy New Year gitu kan. New Year gitu ya kan. Nah, itu tidak dimaksimalkan dengan attitude yang baik kepada pelatih, kepada rekan setim bahkan tidak ada trust antar pemain. Betul. Itu sih, itu yang sangat amat disayangin banget gitu. Iya. Itu sih, itu kalau dari gue kekurangannya dari Mario Balotelli. Kalau lu? Ya kalau dari gue itu aja. Oke, gue Alvin, gue Satria. Sampai jumpa di channel di segmen. Jangan lupa dulu. Oh iya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, kita sudahi saja tentang si bengal ini. Iya. See you Mario Balotelli di prestasi-prestasimu berikutnya. Iya, kita menantikan kembali dirimu. Oke. Di pentas tertinggi. Oke. Jangan lupa ini adalah side pitch dan see you in another segment. Ciao.